Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan tentang bonds, price yields, and investment alternative. Nah, di sini itu kita harus pertama mengenal obligasi. Apa itu sih obligasi? Nah, surat utang jangka menengah panjang yang bisa dipindah tangankan. Nah, ini isinya itu pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis obligasi, yaitu dari sisi penerbit, yaitu ada corporate bonds, government bonds, municipal bonds, green bonds. Nah, di sini tuh kalau corporate bonds itu diterbitkan oleh perusahaan maupun yang swasta ataupun BUMN. Kalau government bonds itu diterbitkan oleh pemerintahan pusat, sedangkan municipal bonds itu oleh pemerintah daerah. Nah, kalau green bond ini digunakan untuk membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Terus ada jenis sukuk di Indonesia, ada sukuk korporasi, sukuk SBSN, dan juga ada sukuk daerah. Nah, jenis-jenis obligasi dari sistem pembayaran bunga itu ada zero coupon bonds sama coupon bonds. Nah, zero coupon bonds ini obligasi tidak melakukan pembayaran bunga. Pokoknya itu dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo. Kalau coupon bonds itu ada fixed coupon bonds dan floating coupon bonds. Kalau fixed coupon bonds itu tingkat bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Kalau floating bonds itu tingkat kupon bunga dibayarkan sebelum jangka waktu tersebut. Biasanya benchmark atau pakai average time deposit. Dan kalau dari segi jaminan itu ada secure bonds. Nah, secure bonds itu dikelompokin lagi, ada guaranteed bonds, mortgage bonds, kemudian collateral trust bonds. Terus ada juga namanya unsecured bonds atau debentures. Jadi itu obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu, tetapi juga dijamin dengan kekayaan penerbit secara umum. Next, ada dilihat dari segi nominalnya. Ada konvensional bonds yang mana diperjualbelikan 1 miliar per satu lot. Kalau retail bonds itu kurang dari itu. Diperjualbelikannya itu satuan nilai yang kecil dan baik corporate bonds maupun government bonds. Nah, ini kalau dari sistem perhitungan bagi hasil. Nah, konvensional bonds itu dengan menggunakan sistem kupon bunga. Kalau sukuk atau syariah bonds itu menggunakan perhitungan bagi hasil. Nah, di sini pun perhitungannya juga ada dua, obligasi syariah mudharabah sama syariah ijarah. Nah, kalau yang mudharabah itu sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut itu diperoleh setelah pengetahuan pendapatan emiten. Kemudian kalau yang syariah ijarah itu menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon atau fee ijarahnya itu bersifat tetap. Selanjutnya itu ada karakteristik atau fitur dan kemungkinan harga obligasi. Nah, karakteristiknya itu dari nilai nominalnya, kupon, jatuh temponya penerbit atau issuer, kemudian ada call provision sama put provision, dan terakhir ada convertibility. Nah, kalau dilihat dari kemungkinan harga itu ada par, at, premium, sama at discount. Par itu harga obligasi sama dengan nominal. Kalau yang premium itu obligasi lebih besar dari nominal. Kalau at discount itu harganya lebih kecil dari nilai nominal. Masuk ke bonds valuation, harga dan accrued interest. Nah, biasanya harganya itu obligasi dinyatakan dalam persentase nominal. Ini ada contoh harganya sama dengan 100%, lebih besar 100% atau kurang dari 100%. Terus kalau accrued interest itu bunga yang terhutang. Jadi biaya bunga sudah dibebankan sampai tanggal tertentu tapi belum dibayarkan sejak pembayaran terakhir dilakukan sampai settlement date. Kalau accrued interest itu bergantung pada perhitungan dasar hari atau calendar convention. Ada bonds pricing dan valuation. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya obligasi HSM sempurna sekian. Kemudian bisa dilihat seperti itu. Ini juga sama. Kemudian ada bonds price and yields-nya, the inverse relationship, ada price and yields atau required rate or return
itu memiliki hubungan yang inverse. Kemudian ada kalau yieldnya meningkat, otomatis value dari bondnya itu menurun. Terus kalau yieldsnya mendekati 0, value dari bondsnya itu mendekati sum of the cash flows, seperti itu. Kemudian masuk ke bonds yields atau konsep overview. Di sini ada YTM atau yield to maturity, ada current yield, dan juga ada yield to call. Nah, interest rates itu makes the present value of the bonds payment equal to its price. Jadi dihitung dengan rumus bonds pricing atau approximation formula. Kalau current yield itu annual interest divided by the current price of a bond. Nah, kalau UTC itu dihitung menggunakan bonds pricing atau approximation formula. Kemudian bonds yields, nah ini formulanya yaitu F min P per N plus C per F plus P per 2, dan di sini ada penjelasannya. Kemudian ada bond market berdasarkan factoring effect bond price. Nah, jadi dari rumusan yang tadi itu bisa dilihat tinggi harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Nah, terus faktor lain yang mempengaruhi harga obligasi itu juga bisa berkaitan dengan makroekonomi Indonesia, industri, kemudian kinerja emiten. Nah, ini contoh manajemen portofolio obligasi dan jenis-jenisnya. Di sini ada segitiga, immunization, manajemen aktif, dan manajemen pasif. Terus kalau misalnya manajemen portofolio obligasi itu berpotensi memberikan return yang lebih tinggi dan juga mempresentasikan risiko yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.